Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar soal PyTorch. Jadi kita mulai dari awalnya dulu, itu fundamental dari PyTorch-nya sendiri dulu, belum ke ML atau ke DL-nya ya. Jadi apa sih itu PyTorch? Jadi PyTorch itu adalah sebuah open source machine learning dan deep learning framework di Python begitu. Nah, kemudian pertama di sini kita coba yang paling dasar dulu, yaitu cara mengimport PyTorch dulu, yaitu caranya adalah import terus torch. Nah, kita juga bisa mengecek version dari PyTorch sendiri, yaitu torch.version begitu di sini. Kemudian di sini juga ada apa sih fundamental dari PyTorch sendiri itu. Jadi PyTorch itu sebenarnya mengandung sebuah tensor. Jadi tensor itu adalah building block di machine learning. Jadi tensor itu merepresentasikan data dalam numerical way atau nomor gitu. Misalnya di sini image kita bisa uh, anotasikan dengan 2 100 100 yang artinya colornya 2, height-nya 100, width-nya 100 seperti itu. Di sini kita coba membuat create suatu tensor. Di sini ditambah dengan scalar atau single number. Hmm. Ya, di sini kita sudah membuat sebuah tensor. Kemudian kita juga bisa mengecek dimensi dari tensor tersebut, karena tensor itu bisa beberapa dimensi. Cuman karena ini kita scalar, jadinya dimensinya itu 0 sih. Ya, dimensinya 0. Kemudian kita juga bisa mengecek isi dari scalar tersebut dengan scalar item. Kemudian selain scalar, kita juga bisa membuat vektor dalam sebuah tensor. Caranya sendiri adalah torque sensor, terus kita masukkan ke dua dimensi ke sini, 7,7 satu dalam satu list begitu. Nah, di sini kita dapat dimensinya tuh satu. Jadi kalau skala tadi cuma satu angka doang, yang di vektor ini ada dua angka. Gitu. Kemudian kita juga bisa mengecek shape dari vektor tersebut. Nah, cara vektor.shape. Kemudian selain uh, skala dan vektor, kita juga bisa membuat matriks dalam sebuah torch. Jadi caranya hampir sama kayak tadi, cuman di sini kita matriks sama matriks kita ada dua himpunan bilangan begitu. Nah, jadi di sini terlihat part size-nya itu ada 2,2 dengan dimensinya ini 2. Kemudian setelah itu kita coba membuat ini yang asli, ya kita coba membuat tensor sini. Nah, ini kita di sini coba buat tensor dengan 3 himpunan ini. Dan kita coba mengecek shape dari tensor tersebut dan dimensinya. Dapat shape-nya 133. Nah, kemudian di PyTorch ini kita juga bisa membuat random tensor. Jadi random tensor ini digunakan untuk apa sih? Sebenarnya kalau di machine learning itu awalnya kita selalu start dengan random numbers, yaitu angka-angka random, baru nanti setelah dia datanya random numbers itu diupdate untuk mencari pola dari data tersebut gitu. Sini kita coba membuat sebuah random tensor di sini. Nah, dan tensor juga bisa dibuat berdasarkan size yang kita inginkan. Contohnya di sini kita coba 224 243. Dan kita juga bisa melihat shape dari tensor tersebut seperti tadi. Ini 224 243 dengan 3 shape gitu. Nah, selain itu kita juga bisa membuat tensor full dengan 0 and 1 atau 0 atau 1. Di sini yang bagian 0-nya, terus yang ini yang ones-nya atau satunya gitu. Nah, selain itu, selain membuat tensor dengan random terus zeros dan ones, kita juga bisa melihat membuat tensor yang terrange atau terurut. Di sini kita coba membuat tensor terurut dari angka 10 sampai 25 dengan stepnya 2. Dihasilkan angka 10 sampai 25 tapi stepsnya 2. Jadi 10 ke 12 ke 14 ke 16 dan seterusnya. Kemudian di tensor juga ada data types. Jadi data types itu sebenarnya kalau di tensor itu lebih spesifik ke CPU, tapi sebagian juga ada yang GPU seperti CUDA.
Tapi di tensor ini the most common type-nya atau data yang paling banyak digunakan itu float 32 atau enggak float. Selain itu juga ada 16 bit float atau yang half, kemudian ada juga 64 bit float dan double juga ada. Tapi yang sering digunakan itu float 32 begitu. Oke. Sini kita coba mengeksplor float 32 di tensor. Nah, di sini kita membuat data dengan float 32. Nah, kalau di tensor, kalau kita isi data type-nya dengan none, itu akan menghasilkan float 32. Karena defaultnya emang float 32. Gitu. Di sini kita coba mengecek tipe datanya, ini terdapat float 32. Dan device type-nya juga kan CPU. Kemudian selain itu kita coba membuat float 16 tensor. Di sini data type-nya tinggal diganti dengan float 16 yang tadi none, jadi torch.float 16. Nah, setelah dicek data type-nya akan menjadi float 16. Nah, nextnya di sini kita coba mencari sebuah informasi dari tensor. Jadi tadi sebenarnya kita udah belajar sih cara mencari informasinya, cuman di sini kita coba merewind lagi gimana sih cara mendapatkan informasi dari tensor-tensor kita begitu. Nah, di sini coba kita membuat sebuah tensor random 3,4. Nah, kemudian dari tensor itu kita coba analisis. Yang pertama kita print semua data yang ada di tensor, kemudian yang kedua kita bit shape-nya, kita cari shape-nya, dan ketiga kita look at data type-nya, kemudian yang terakhir kita coba melihat device yang digunakan oleh tensor. Jadi di sini terlihat ini full print tensornya, kemudian save of tensornya apa, kemudian data type-nya apa, dan device yang digunakan apa. Kemudian next ya, di sini kita coba tensor operations. Jadi tensor operations sebenarnya ini adalah base dari ML atau DL. Jadi sebenarnya ML atau DL itu terdiri dari banyak sekali operasi dari tensor begitu kalau di PyTorch. Nah, di sini operasi sendiri ada basic operation seperti addition atau plus ini. Dan ada multiply juga. Ini bisa ada tensor multiply. Kemudian ada juga subtract dan reassign atau minus. Dan ada add and reassign. Nah, selain menggunakan bintang, kita juga bisa menggunakan fungsi dari PyTorch sendiri yaitu torch multiply untuk mengkali. Nah, tapi di sini karena kita tidak mengganti value dari tensor aslinya, maka original tensornya masih nggak ganti gitu, variable originalnya. Ya, sisi lain ada cara lain dari multiplication juga. Nah, nextnya ini yang salah satu yang paling penting. Jadi di tensor itu kita bisa melakukan namanya matrix multiplication. Jadi matrix multiplication ini adalah bagian besar dari operasi dari ML dan DL atau deep learning, machine learning. Nah, di sini caranya adalah menggunakan torch.matchmul. Nah, tapi kita harus memperhatikan aturan dari multiplikasi matriks yang pernah ada di tulis atau semacamnya gitu ya. Di sini kita coba buat tensor, kemudian kita kalikan tensornya langsung jadi matrix multiplication domain-wise, tapi kemudian ini cara yang pakai matmul tadi yang dapat 14 gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan add untuk mengkali matrix, tapi ini tidak direkomendasikan. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan matrix multiplication secara by hand atau dari nol dengan for loop, cuman tidak direkomendasikan karena sudah ada cara lain yaitu matmul gitu. Sini terlihat kalau kita pakai matmul itu lebih cepat dibandingkan kita pakai yang biasa 606 microsecond, ini 93,9 microsecond. Nah, jadi kenapa kita harus mengikuti aturan dari matrix sendiri? Karena kalau kita tidak mengikuti aturan akan jadi error. Nah, errornya adalah salah satu yang terjadi di matrix, yaitu kadang-kadang kita tidak melihat shapes-nya. Jadi shape-nya kadang-kadang berbeda gitu. Jadi
kalau matriks A dan matriks B itu siap-siap berbeda tapi kita kalikan, maka nggak bisa jadi error gitu. Itu yang sering terjadi di machine learning sendiri. Seperti ini ada contoh uh, multiplikasi yang error karena shape-nya tidak sama, tidak sesuai dengan aturan. Nah, di sini kita coba melakukan solving dari error tersebut. Pertama kita coba penyiram dulu errornya. Nah, kemudian kita coba lihat tensor A dan tensor B-nya. Nah, karena ini sama-sama vektor 3 sama 31, kita harus ganti atau transpose supaya bisa dikalikan begitu, seperti ini caranya. Jadi tensor B di dot T agar tertranspose bentuknya jadi seperti ini tensornya. Setelah tensor B ditranspose, seharusnya tensor ini dapat dimultiplikasikan seperti ini. Nah, untuk matmul sendiri sebenarnya kita bisa persingkat dengan torch.mm, itu adalah shortcutnya dari matmul. Nah, di sini kita coba menambahkan random weights untuk membuat matriks tersebut itu reproducible. Selain itu kita juga dapat melakukan finding min, max, min, sum dan lainnya, atau statistical finding di sini dengan cara PyTorch ini. Jadi yang pertama kita coba buat tensornya dulu. Nah, yang kedua kita coba di sini kita coba mencari minimum, maksimum, min dan sumnya. Di sini kita menggunakan fungsi-fungsi x.min, x.max. Di sini min, terus ada sum juga. Nah, tapi selain itu kita juga ada cara lain, yaitu dengan menggunakan torch.max, torch.min, torch.min, dan torch.sum. Jadi x-nya ini kita masukkan ke torch, ke PyTorch sendiri. Nah, bedanya kalau yang awal tadi kita dapatkan angka, yang ini kita dapatkan tensornya. Tensor 90, tensor 0, tensor 45, tensor 450. Nah, selain itu kita juga bisa mencari sebuah indeks di PyTorch ini. Jadi setelah kita coba membuat tensornya, kemudian kita mencari maksimumnya di indeks berapa, terus minimumnya di indeks berapa. Itu juga bisa dengan cara tensor.argmax dan tensor.argmin. Nah, nextnya di tensor kita juga bisa merubah data type-nya. Di sini coba merubah data type dari float 32 ke float 16. Jadi dengan cara tensor.type torch.float16. Jadi 32 tadi menjadi float 16. Dan selain itu kita juga bisa mengubah ke integer dari float 16 ke integer. Nah, seperti ini. Nanti juga ada operasi lain seperti reshaping, stacking, squeezing, dan unsqueezing. Yang pertama ini kita coba reshaping, kita add extra dimension di sini. Lihatkan dari atas hurufnya cuma 1, yang kedua kemudian jadi 2. Nah, nextnya kita coba change view. Nah, di sini datanya tetap original ya, cuma kita change view-nya aja. Kemudian coba change z to x di sini. Nah, sini terlihat datanya akan berubah dari yang 0 jadi 5, dari yang 1 jadi 5, semua jadi yang 1 dari awal jadi 5 di sini. Dan kita juga bisa nge-stack tensornya tadi. Jadi tensornya ini kita stacking, jadi tensornya ini jadi 5 di sini, jadi 4 sekali. Jadi ada 4x di sini, yang tadi yang itu jadi 4. Kemudian kita juga bisa squeezing.
kita coba remove extra dimensionnya. Tadi yang pertama jadi yang ini yang stuck jadi biasa jadi satu lagi, kemudian dimensionnya yang tadi 1,7 menjadi 7 doang. Nah, tapi kita juga bisa open unsqueezing lagi, dibalik lagi juga bisa. Ini unsqueezing ini boleh jadi squeezing saja sih. Dan ada juga indexing. Nah, tensornya dulu, kemudian index bracket by bracket. Nah, di sini kita bisa mencari value dari dimensi ke 0 dan indeks dari first dimensionnya. Jadi 1, 2, 3 yang ini kita cari. Nah, kemudian kita bisa mencari value dari 0 dan first dimension tapi indeks 1 dan 2 nya saja. Seperti ini, dapatnya 5258. Yang kita juga bisa melihat semua value dari 0 dimension tapi hanya one index value dari first and second dimensionnya aja. Dapatnya 5. Dan kemudian kita coba mencari cara lain, yaitu indeks 0 dari dimensi 0 dan 1 dan semua value dari second dimensionnya. Dan 1, 2, 3. Nah, selain itu Python juga memiliki fungsi lain yang dapat berintegrasi dengan NumPy. Jadi karena NumPy itu adalah salah satu variable yang salah satu library yang paling banyak digunakan di Python. Nah, di sini kita juga bisa mengubah NumPy array ke PyTorch tensor atau sebaliknya juga bisa di. Nah, di sini pertama kita coba mengubah NumPy array ke tensor. Nah, bisa. Jadi dari NumPy array kita ubah ke tensor itu bisa. Nah, kemudian di sini ada reproducibility atau reproduksi dari sebuah tensor. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi sebuah deep learning atau machine learning itu sebenarnya start dari random numbers, kemudian dilakukan tensor operation sehingga dapat mencapai pola dari data, begitu. Supaya datanya itu bisa better and better lagi agar bisa fit ke learningnya, begitu. Dan di sini kita coba membuat random tensornya. Nah, ini. Kemudian kita coba membuat random seednya. Ini jadi reproduce dari tensor yang tadi. Jadi setelah kita reproduce terus menerus berdasarkan data, nanti kita akan mendapatkan pola dari data tersebut. Nah, sekian saja dari tutorial tensor yang pertama, atau yang pertama. Terima kasih.